Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam keadaan semangat untuk menerima pelajaran. Jadi pada hari ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Jadi pada pertemuan yang pertama dan kedua kalian telah mencatat masalah zakat fitrah. Yang pertama, arti zakat fitrah. Kalau dari segi bahasa, zakat fitrah ada dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Kalau zakat itu berasal dari kata bahasa Arab zaka yang artinya tumbuh suci keberkahan. Sedangkan fitrah dari bahasa Arab juga yang artinya suci. Nah, kalau zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Nah, gunanya apa? Zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafathi wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Ini zakat fitrah mensucikan untuk orang yang puasa dan menjadi makanan bagi orang fakir dan miskin. Zakat fitrah biasanya dilakukan setelah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan dan biasanya dibayar pada hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat waktunya ya. Dan menurut istilah syar'i, zakat fitrah itu apa? Yaitu memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Itu artinya menurut istilah, yaitu menyerahkan harta yang berupa makanan pokok diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dalilnya zakat fitrah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh dengan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada bersedih. Dan dalam sebuah hadis, itu tadi Al-Qur'annya, hadisnya dalil zakat fitrah an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw untha minal muslimin. Daripada Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas manusia, yaitu takarannya 1 sok, itu takaran sana, takaran di sok itu 1 takaran, bentuknya mungkin tingginya sekitar seperti ini. Nanti kita konversikan dengan takaran yang ada di Indonesia ya. Itu 1 sok daripada kurma atau gandum atas orang yang merdeka atau hamba sahaya daripada laki-laki atau perempuan daripada orang-orang yang Islam. Ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib. Jadi hukum zakat fitrah itu fardu ain atau wajib. Terus rukun zakat fitrah ini telah kalian catat juga. Yang pertama, berniat. Jadi yang pertama dilakukan nanti waktu memisahkan makan pokok tadi, waktu apa? Waktu menakar itu bisa diniatkan dalam hati untuk membayar zakat fitrah, atau nanti waktu menyerahkan kepada orang yang berhak. Yang pertama, rukun zakat fitrah berniat. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat, muzaki namanya, orang yang mau berzakat. Terus yang ketiga yaitu orang yang menerima zakat. Kalau orang yang berzakat namanya muzaki,
Yang menerima namanya mustahik. Mustahik zakat artinya orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, rukun zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok yang dizakatkan. Jadi itu dilihat di mana tempat dia tinggal, apa makanan pokoknya. Terus syarat wajib zakat fitrah, yaitu orangnya beragama Islam ketika sebelum matahari terbit pada malam hari Idul Fitri dia masih hidup. Jadi di antara waktu maghrib sampai subuh malam, di malam Idul Fitri orang yang masih hidup, berarti dia wajib membayar zakat fitrah. Dan dia mampu untuk membayar zakat fitrah, maksudnya dia ada kemampuan sisa dari makanan nafkah anak istrinya, tanggungannya, dan dia tidak berada di bawah tanggungan orang lain. Jadi waktu-waktunya waktu wajib ini dengan memperdapati sedikit daripada Ramadan dan sedikit daripada waktu Syawal. Orang itu masih hidup atau baru lahir di waktu tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan, itu waktu wajib. Waktu fadilah artinya waktu yang sangat bagus itu kapan membayar zakat fitrah, yaitu hari raya Idul Fitri sesudah sholat subuh, sebelum mengerjakan sholat Id, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu yang paling bagus. Waktu jawaz yang ketiga, waktu boleh membayar zakat fitrah kapan? Mulai awal Ramadan dia sudah boleh membayar zakat fitrah. Ketika masuk bulan Ramadan dia sudah bayar zakat fitrah, boleh apa enggak? Boleh. Itu namanya waktu jawaz. Jadi waktu wajib itu malam Idul Fitri. Waktu fadilah, waktu yang paling bagus sesudah sholat subuh hari raya Idul Fitri, sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Waktu jawaz, waktu boleh itu mulai bulan Ramadan masuk dia sudah boleh bayar zakat fitrah. Waktu karohah, waktu makruh, yaitu mengundur pembayaran zakat fitrah di hari raya Idul Fitri sampai maghrib, sampai tenggelam matahari, itu makruh. Sesudah Idul Fitri baru dia bayar, itu makruh. Tanpa ada uzur, tanpa ada penghalang. Kalau dia menanti orang yang solih misalnya, boleh. Orang yang solih yang miskin, kalau dia bepergian misalnya, baru datang setelah sholat Id, dia tungguin orang itu, boleh. Itu kan ada uzur namanya. Waktu hurmah, ada juga waktu haram, yaitu menunda pembayaran zakat fitrah lewat daripada hari raya Idul Fitri. Jadi hari raya Idul Fitri hari ini sampai besok baru dibayarkan. Nah, itu haram hukumnya. Kecuali ada uzur tadi, kecuali ada penghalang. Misalnya orang yang menerima zakat memang nggak ada, jadi boleh dia tidak menyerahkan zakat fitrah pada waktu itu. Misalnya sampai hari raya ternyata orang yang berhak menerima tidak satu pun ditemukan, setelah hari raya baru ada, boleh dia tunda itu zakat fitrah. Nah, yang selanjutnya yaitu ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah itu satu sok. Kalau takaran-takaran di Arab ya, itu satu sok. Dan kalau kita dikonversi 3,5 liter, ini literan. Liter 3,5 ini 3 baru tambah setengah, atau pakai mud nabawi. Ini namanya mud nabawi. Ini bentuk takarannya. Kalau zakat fitrah pakai mud ini sebanyak 4 takar. Jadi kalau pakai liter lebih besar, literan ini 3,5 takaran. Kalau pakai mud 4 mud. Ini mud nabawi namanya, dipakai oleh Nabi SAW. Dan kalau pakai sok itu lebih besar, dia cuma 1 aja. 1 sok pas untuk 1 orang melaksanakan zakat fitrah. Kalau pakai mud ini 4 mud. Kalau liter 3,5 liter. Dan kalau pakai kilogram, pakai kiloan, pakai timbangan, itu 2,5 sampai 2,75
kilogram, sekitar hampir 3 kilo, 2,75 untuk berhati-hati. Biasanya kalau kita pemerintah mengeluarkan edaran dari Kemenak itu sebanyak 2,5 atau 2,5 kilogram. Jadi untuk lebih ihtiyat berhati-hati, kita bayarkan 2,75 atau bisa juga ditambah, lebih juga boleh, 3 kilogram. Waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, yang selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat fitrah, termasuk zakat-zakat yang lain selain zakat fitrah, yaitu dinamakan mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya yang pertama orang fakir, orang yang fakir sangat miskin. Kalau fakir ini di bawah miskin, dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ini namanya orang fakir. Ada lagi orang miskin. Yang kedua orang miskin, dia berhak menerima zakat. Itu dia punya penghasilan tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Ini namanya orang miskin. Yang ketiga amil. Amil itu orang yang bertugas mengumpulkan zakat, tapi ini amil yang resmi yang diangkat oleh pemerintah. Kalau kita di Indonesia yaitu Basnas. Kalau orang bertugas di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam, itu nomor 4. Nomor 5 riqab, budak abid mukatab, yaitu orang yang menjadi budak, orang yang diperjualbelikan. Itu zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Kemudian dia ini punya kesempatan untuk bebas menjadi orang merdeka, dia budak. Kata tuannya, kamu kalau mau bebas jadi orang merdeka harus bayar sekian. Nah, dia kalau dia punya uang untuk membayar itu, dia menjadi orang yang bebas. Nah, abid yang seperti ini, abid mukatab seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang nomor 6 gharim, itu orang yang punya hutang. Nah, ini berhak menerima zakat. Kemudian nomor 7 sabilillah, fi sabilillah, itu orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang melawan orang kafir apabila terjadi perang. Tapi zaman sekarang sebagian ulama berpendapat orang yang menuntut ilmu agama itu termasuk di sabilillah. Kemudian yang terakhir yang berhak menerima zakat yaitu ibnu sabil, itu musafir, orang yang melakukan perjalanan kemudian dia kehabisan bekal di perjalanannya, maka itu juga berhak untuk menerima zakat, termasuk zakat fitrah. Untuk pelajaran hari ini kira-kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti di pelajaran selanjutnya tentang tata cara melaksanakan zakat fitrah. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.